Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tugas pembelajaran pada agenda pertama hari kedua, yaitu tentang analisis isu global. Nah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wiri Septian, dan juga nanti ada dua partner saya yang bernama Tina Trisnawati dan juga Nunung Nur Hasanah. Kami bertiga akan menjelaskan tentang korupsi. Di materi presentasi kali ini, nanti ada analisis, yaitu mengidentifikasi isu korupsi dengan metode pentahelik. Kemudian ada menapis isu, yaitu pemecahan isu korupsi dengan metode USD. Selanjutnya ada analisis isu, analisis akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Kemudian di akhir, nanti ada rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Pertama, pra-analisis isu korupsi. Nah, apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, koruptio merupakan tindakan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, yaitu suap, ilegal, profit, secret transaction, hadiah, hibah atau pemberian, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Penyebab korupsi. Di sini kami akan menampilkan 4 teori. Pertama, ada teori Daniel Fraud. Pertama itu ada tekanan atau pressure. Yang kedua adalah kesempatan. Selanjutnya ada rasionalisasi. Next, ada teori Ghosn. Apa saja yang menjadi teori Ghosn? Pertama itu adalah keserakahan. Selanjutnya itu ada kesempatan, lalu kebutuhan dan pengungkapan. Teori ketiga ada CDMA, poinnya ada 2. Pertama, ada kekuasaan dan juga monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Terakhir, ada teori Willings dan opportunity, ada 2 poin, yaitu kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, dan keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Nah, berdasarkan tren modus korupsi tahun 2020, yang paling banyak itu adalah penggelapan, disusul dengan markup, lalu di peringkat ketiga ada proyek fiktif, lalu ada pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran, suap ada di posisi ke-8, selanjutnya penyunatan atau pemotongan, manipulasi saham, gratifikasi, anggaran ganda, dan terakhir ada markdown. Nah, di sini ada metode pentahelix untuk pra-analisis isu korupsi. Yang pertama dari pemerintah, kurang transparan dan akuntabilitasnya setiap penyelenggaraan pemerintahan, dan kurang maksimalnya audit terhadap lembaga pemerintahan dan pelaporan harta kekayaan. Dari sisi masyarakatnya, rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian besar warga masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, serta masih banyaknya masyarakat yang memberikan suap atau gratifikasi kepada pihak pemerintah untuk memuluskan sebuah kepentingan. Dari sisi akademisi, tidak adanya kurikulum di setiap jenjang pendidikan tentang bahayanya korupsi, sehingga menyebabkan kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur,
integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dari pengusaha, itu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas, serta masih banyaknya aksi penyuapan kepada pemerintah demi memuluskan kepentingan bisnisnya. Dari sisi media, masih kurangnya peran media dalam mengaplikasikan tentang bahayanya korupsi. Media hanya menyampaikan pemberitaan kasus korupsi saja. Oke, next. Teknik menapis isu. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Tina Trisnawati. Untuk Teh Tina, saya persilahkan. Teknik menapis isu. Di sini kita menggunakan metode USG. Jadi dalam metode USG ini kita harus menentukan poin per isunya. Nah, dari skala 1 sampai dengan 5. Nanti yang nilainya terbanyak ya atau poinnya terbesar itu yang menjadi isu prioritasnya. Di sini ada di nomor 3 ya. Nilainya terbanyak yaitu 15. Tidak adanya kurikulum di setiap jenjang pendidikan tentang bahayanya korupsi, sehingga menyebabkan kurangnya pendidikan moral atau soft skill yang terkait dengan pembekalan dan karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya menganalisis isu. Di sini kita menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat melihat akar permasalahan penyebab terjadinya isu korupsi. Ya. Di sini ada material, kebutuhan yang banyak, penghasilan yang terbatas. Lalu ada metode, kurangnya penyuluhan tentang bahaya korupsi, rendahnya sanksi yang diberikan kepada koruptor. Lalu ada teknologi, kurangnya aplikasi yang menunjang sistem akuntabilitas, dan yang terakhir ada manusia yang mempunyai sifat serakah, kurangnya pengetahuan tentang korupsi. Ini yang bisa menjadi akar masalah dari maraknya kasus korupsi. Metode kedua yang digunakan yaitu metode SWOT. Kekuatannya yang pertama, pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait. Yang kedua, lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Kelemahannya yang pertama, kurangnya koordinasi antara stakeholder terkait, penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Yang kedua, pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Yang ketiga, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Adapun peluangnya yang pertama, kemajuan teknologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua, pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai. Yang ketiga, mempermudah alur penggunaan dana. Dan tantangannya yang pertama, belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan dana. Yang ketiga, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Sebagai rekomendasi penyelesaian isu, ayo Indonesia bangkit lawan korupsi sekarang juga. Dalam isu korupsi berdasarkan metode USG, yaitu tidak adanya kurikulum di setiap jenjang pendidikan tentang bahaya korupsi, sehingga menyebabkan kurangnya pendidikan moral atau soft skills terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, alternatif penyelesaian isu korupsi. Alternatif penyelesaiannya yaitu pembaharuan kurikulum pendidikan yang berfokus pada soft skill sejak dini. Tahapan setiap alternatifnya yang pertama, peningkatan kualitas calon pegawai dan masyarakat melalui kurikulum pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada soft skill sesuai bidangnya. Yang kedua,
akademisi melaksanakan kurikulum terbaru dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Yang ketiga, penguatan sistem pengawasan anggaran. Yang keempat, pengusaha membantu para akademisi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan soft skill para akademisi. Yang kelima, media membantu mempublikasikan akan informasi terkait kasus korupsi tersebar secara merata. Yang keenam, meningkatnya pengetahuan masyarakat terkait bahasa korupsi melalui penyuluhan dan pendekatan spiritual. Adapun hasil yang diharapkan yaitu berkurangnya bahkan hilangnya korupsi di Indonesia karena terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan negara. Dan pihak yang terlibat yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha, media, dan masyarakat.